banyak istilah-istilah yang lagi ngetrend di Bakers ini. Entah itu namanya turgap. Turgap ini adalah gabungan di seluruh wadah, paguyuban, komunitas, filter, klub gitu kan. Karena digabung di dalam satu acara, dikemas untuk gabung dalam acara kayak besok ini acara Agustusan ya kan. Baik itu turgap-turgapnya ya kan, yang di Kerawang di Pantai Pakis, ada yang anak Usari yang di Bandung, atau ada lagi yang ini ya kan, banyak lah, masih banyak. Nah, ini termasuk agenda yang bagus ya kan buat acara-acara turgap. Ada lagi yang namanya turjib. Kalau turjib ini adanya di sebuah klub, ini udah patokan sebuah klub. Kalau turjib itu memang harus ada, karena apa? Itu kewajiban seorang Bakers tidak memiliki member nomor registrasinya harus melakukan perjalanan yang sudah ditentukan oleh benderanya. Adanya turgal ya kayak kita lah, apalagi kabur di rumah ya kemana aja lah, gabut-gabutan ya sesuka hati ya kan. Ada lagi yang namanya kita Kopdargap. Sama Kopdargap ini gabungan siapapun Bakers digabung di satu tempat wilayah untuk membahas sebuah forum. Adalah yang namanya Kopdar Wajib. Kalau Kopdar Wajib ada sebuah ikatan di sebuah bendera, pasti melakukan sebuah namanya Kopdar Wajib. Nah itu sebulan sekali, ada yang sebulan 2 kali, itu ada pasti aturan mainnya ya kan. Ada lagi namanya Kopsan. Kopsan ini kopi santai. Kopi santai ini apa? Kopi santai adalah Kopsan, kopi santai. Ya. Ada lagi yang namanya Kopsan. Kopsan ini kopi santai. Artinya apa? Kopsan ini kegunaannya adalah untuk menutupi forum-forum di saat Kopdar Wajib yang belum terselesaikan. Misalkan di saat Kopdar Wajib ada pembahasan, hanya baru pembentukan panitia, ya kan? Mungkin hal itu sudah vakum, sudah bagus, sudah benar. Tinggal di satu divisi ini yang akan membahas sebuah pembiayaan, misalkan divisi pembiayaan. Nah, di malam itu di saat Kopdar Wajib waktu itu tidak cukup. Mungkin di malam Rabu ada member yang senggang, teman-teman yang senggang, panitia yang senggang. Yuk kita kumpul di mana? Membahas seperti itu. Nanti di-share di grup, ini loh hasil Kopsan malam ini. Mungkin besok ada Kopsan lagi dengan orang yang berbeda, mungkin dengan pembahasan yang sama. Nggak apa-apa, itulah gunanya Kopsan. Kalau forum ini adalah banyak, ada hal forum yang melibatkan sebuah urgenan karena ada berita yang mendadak yang benar-benar harus diutamakan. Ada forum yang memiliki jangka ataupun agenda, misalkan kita punya agenda apa, diforumkan dulu, membuat ataupun kita akan merangkai, biasanya diforumkan. Ini sebuah permasalahan di dunia Bakers dalam sebuah bendera dimanapun, kalau ada permasalahan memang harus diforumkan dulu tuh ya, karena ini akan mencari titik temu dan juga memberikan sebuah jawaban yang benar begitu. Baik, terima kasih. Bagi dong Om, sebagai penutupnya. Jangan lagi masih banyak. Apa? Ikon di sebuah Bakers. Ikon apa? Ikonnya Bakers apa? Brotherhood kan? Oh itu panjang ceritanya itu. Boleh. Episode selanjutnya itu. Mau dulu episode selanjutnya? Episode selanjutnya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau selanjutnya. Singkat aja Om. Singkat aja. Okay. Garis besarnya aja. Kalau kita ngerti di dunia Bakers, kalau kata-kata saya itu mungkin seorang selalu ingat, mungkin selalu bicara. Kalau media ngomong pasti itu dulu yang dibicarain. Ya kan, kalau kata dia kita menjadi biker sejati itu kan nggak pernah nggak sekata, nggak ada gap, nggak ada jarak di antara kita, ya kan? Biker sejati nggak ngeliat perbedaan, nggak ngeliat tadi kembali wingcor lu ada berapa, emblem lu ada berapa, punjung lu ada berapa, stiker lu ada berapa, yang di box, di banner, yang di helm, ya kan? Nggak pernah lihat seperti itu. Awalnya ngelihat varian lu apa, CC lu apa, plot lu apa, bendera lu juga nggak tahu ya perbedaan itu di dunia Bakers. Tapi setelah lu mengerti dunia Bakers seperti apa, lu sudah menghayati menjalannya, maka lu akan menjadi orang yang bisa memiliki jiwa-jiwa brotherhood sejati. Itu apa? Ya Allah tadi bisa menjaga, saling menghargai, saling menghormati, saling mengayomi, dan juga saling menjunjung tinggi, bukan saling melecehkan, menjatuhkan dan menjerumuskan. Itu saling merangkul, saling memberi, artinya memberi bantuan secara moral, support, bangun respect, respon yang baik, seperti itu. Nah, kembali kata brotherhood cuma satu kata bakunya, persaudaraan. Tapi dalam arti persaudaraan ada sebuah keinginan, niatan untuk bersatu,
untuk menjadikan saudara dalam sebuah satu kata. Itu namanya persaudaraan. Kalau kita brotherhood lihat di negara asalnya, brotherhood itu di negara asalnya ya yang udah terkenal ya di mungkin lah ya di Milwaukee ini negara industrinya. Kalau kita lihat Kansas City, sampai kita ngelihat sampai Philadelphia, sampai Minnesota, sampai Alaska, sampai negara sananya di Amerika sana, kalau dibilang brotherhood itu keras buat mereka. Kenapa saya bilang ini sebuah sejarah ya, sebuah sejarah brotherhood. Mereka ini kalau dalam sebuah bendera, ya brotherhood itu adalah harga mati. Artinya sama dengan yang dianut oleh saudara kita yang terbesar di Indonesia juga, ya kan? Terbesar, tertua, terlama, terbanyak. Ya kalau kita bilang sih, ya memang kalangannya atas. Mungkin kalau di luar sana brotherhood itu harga mati buat mereka, pembelaan jati diri ataupun pembelaan sebuah harga diri. Artinya begini, abang mau jadi member sebuah bendera, taruh aja di MUI yang terkenal di jagat raya ini, artinya ada di negara asal, itu abang jadi member itu bisa 15 bisa 20 tahun baru jadi member. Selama perjalanan jadi tukang cuci, tukang masak, tukang ngepel, bersihin kamar mandi, kamar segala macam, bersih kebun, diberi tugas naik tahta sedikit sebagai pengantar surat. Bendera gua mau jalan, misalkan bendera gua dari Bogor mau jalan ke Tangerang, akan lewat ngasih surat sebagai duta, ngasih surat. Saya mau lewat sini teman-teman saya, Sawangan kirim surat. Setelah perjalanan nggak akan ada yang ganggu. Tapi kalau abang dicolek, perang. Kenapa? Karena di negara asalnya persaudaraan itu dibela sampai mati. Nanti setelah abang sudah layak menjadi member, nanti akan ada lagi tuh pemilihan ketua umum baru. Kalau secara pemilihan ketua umum baru mereka ya dengan cara barbarian ya. Kalau kita ini ya memilih seorang votingnya, seorang ketua umum ini atau presiden ini ya secara voting, intelektual, argumentasi, dengan wawasan, dengan keinginan, dengan apa sih sasaran-sasaran lu yang akan ini. Kalau mereka tidak, mereka ya sampai terkapar siapa yang paling kuat yang berkuasa. Di sana pun akan diadu seperti itu sampai menemukan begitu. Makanya kalau di sana kan ada yang namanya, kalau kita ikon yang kedua sebagai brotherhood sudah mati perjalanan seperti itu, maka ada satu lagi di sana perbedaan. Kalau sekarang kita mau tanya, tidak ada namanya MC di Indonesia. Itu kalau kita mau MC itu apa ya? Artinya di kita ini masih banyak apa level-levelnya, masing-masing lah, silakan. Kita tidak ikut campur dalamnya, silakan. MC itu masing-masing memiliki kriteria masing-masing, keinginannya masing-masing, dengan substansialnya mereka, dengan MC-nya mereka masing-masing, dengan kepercayaan yang mereka anut, silakan, nggak masalah buat mereka. Tapi ada lagi kalau MC di luar negeri seperti apa, kadang 1%, 15% MC. Itu kalau saya pernah baca bukunya di Hostel The World, gitu kan, kuda besi di jalan itu in road kuda besi dalam perjalanan dalam jalan gitu kan, asal seperti itu. Jadi kalau MC itu di sana ada yang bilang namanya itu maksimum country, artinya di mana saat jadi daerahnya, di wilayahnya itu memiliki sebuah kekuasaan yang mereka miliki. Misalkan di daerah Bogor mereka mempunyai 30% dan 30% MC Bogor. Nah berarti 30% ini wilayah apa saja yang dikuasai oleh Bogor daerah situ. Nah kalau kesananya berarti Bogor punya Bogor. Kalau Bogor mau melanjut ke situ, perbatasan dengan Parung, Bogor mana harus ada dutanya untuk jalan. Kalau nggak mereka yang jalan langsung dicegat, tekan berantem yang ada jeder-jeder. Itu begini misalnya seperti itu. Keras. Dan nanti tuh Anda yang menjadi member, ujiannya banyak tuh mau menjadi member. Saya baca buku ceritanya, mungkin buku fiktif yang apa saya nggak tahu, sedikit saya telah benar. Member ada berapa yang calon member? 15 atau 20. Gimana caranya selama 3 bulan 4 bulan menghidupi bendera ini? Ya silahkan Anda ngerong, ngeramuk, ngebunuh.
ngerapuk dan kualitasnya jauh lebih bahaya. Kalau ini kan cuma hanya alasan untuk kesetiaan, bisa menghidupi bendera ini, ya kan? Setelah itu baru dengan proses yang panjang, ya kan, acara ulang tahunnya mereka menjadi orang yang menjadi mempersiapkan seperti panitia, pelayan yang segala macam untuk memenuhi kebutuhan di acara itu pasti mereka nggak kayak kita semalam selesai, mereka bisa sebulan 3 minggu paling lama 3 pekan. Gimana dia cari padang yang luas, dibikin trans atau di dalam kayak pagar gitu, di dalamnya tersedia semua, bar, makan, minum, tempat duduk, tempat tidur, mandi segala macam udah ada semua di situ gitu. Jadi mereka nggak capek-capek sekalian, diundang tamu-tamu semua gitu. Makanya kalau di kita sih ini baru semalam capek juga udah lumayan. Udah rasa. Ya, itulah sedikit cerita tentang sejarah Brotherhood adanya di negara asalnya. Dan kebetulan juga saya cerita sedikit, dan saya pakai gaek ya, karena saya nggak bisa bahasanya sana kan nggak ngerti, tapi ada yang menceritakan itu sendiri diberi dari sana, dari negara asalnya Wilwood industrinya yang menciptakan seperti itu ya. Mungkin ada benarnya juga. Buat saya itu cuma sebagai pelajaran dan juga sebagai tambahan ilmu saja, sedikit tahu begitu. Gitu ya. Siap, mantap ya, keren. Oke, yang terakhir nih buat penutupan, kesan dan pesanan buat biker-biker baru seperti saya. Kayak anak TK, terusnya masih anak bawah. Bisa yang dinakalin. Iya. Sebenarnya nggak ada pesan khusus buat teman-teman, itu sudah ngerti, nggak perlu diajarin, nggak perlu dikasih tahu, sudah ngerti apa artinya safety reading, safety gear, safety first, itu harus ngerti. Dan bagaimana cara berlalu lintas yang baik. Jadilah pelopor keselamatan berkendara, jadilah duta disiplin berlalu lintas, jangan arogan di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Ingat, nyawa Anda, nyawa orang lain jangan Anda rusak dengan kecerobohan Anda, dengan arogansi Anda. Seperti satu lagi, etika pergaulan, saling menjaga, saling menghormati dan saling menghargai. Gitu. Dan sekali lagi buat teman-teman, lanjutkan sesuai kata nurani hati yang paling baik. Begitu. Jangan memanfaatkan saudara, jangan saudara dimanfaatkan. Jangan modus lagi. Gak ada orang lagi gila hormat, gila pangkat, gila kedudukan, gila jabatan, karena baru semua sama aja, nggak ada bedanya. Begitu. Aduh, banyak ilmu, banyak kisah, banyak cerita. Kita berbagi. Aduh, luar biasa nih hari ini. Sampai puas kita dengerin. Bingung kalau mau ceritanya, banyak banget. Ya, nggak cukup 1 hari. Silakan. Ya mungkin lain waktu kita bisa sharing lagi ya Om ya. Siapkan aja pertanyaannya. Siap. Apa sih? Jangan bertanya lah. Kita lebih baik ngobrol kayak gini Oh, aja. gitu. Apakah saya nanyain? Jangan, kita masih baru Om. Nanti saya nggak bisa jawab. Sebenarnya itu kan hanya sekelumit, yang sesingkatnya saja. Nah, untuk masalah nanti apa itu sebuah bendera, apa sih? Kadang orang bertanya, sejauh mana sih lu mengerti sebuah dunia aku? Nanti ya. boleh nih. Sejauh mana sih lu mengerti tentang dunia komunitas? Itu udah jawabannya tersendiri. Karena hal seperti ini ya sebagai patokan basic yang harus ngerti. Kayak tadi, jawabannya udah ada tadi, saya kasih semua. Siap. Ada semua. Oke, Om Edi, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih atas ilmunya. Udah di. Bukan ilmu Bang, kita berbagi. Atas Saya merasa pasti banyak kekurangannya karena masih banyak orang yang lebih pintar dari saya. Masih banyak yang lebih tahu, lebih ngerti. Ini hanya sekedar apa yang saya ngerti, apa yang pernah saya baca. Saya tidak menghilangkan sebuah sejarah, tapi saya bisa berbagi ini yang sedikit saya tahu. Jadi nggak pernah merasa paling pintar atau masalah. Ini udah luar biasa banget ini buat saya. Rekan-rekan baik juga nih. Terima kasih atas waktunya udah diperkenankan mampir ke sekret. Sebenarnya bukan sekret Bang, mampir. Tapi Kalau sekret tahu dibilangnya belum punya apa-apa. sama aja. Terima kasih. Udah luar biasa jamuannya. Pokoknya mungkin lain waktu saya mampir lagi. Aman-aman. Berkabar aja. Ya. Kita atur waktu. Oke. Terima kasih. Ya, Sama-sama. Biasa. luar biasa nih. Sosok Om Edi
course atau Om Edi Scuber. Mungkin nanti kita korek-korek lagi lebih dalam beliau, kita gali-gali lagi ilmu beliau. Terima kasih buat rekan-rekan bikers yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih, saya MC Pimen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.